Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Win Aijam Bojo Bule. Sebelumnya jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng supaya dapat notif setiap video-video terbaru, like, komen, dan bantu share-nya. Baik, terima kasih. Untuk kali ini kita akan membahas tentang perbedaan suami Turki dengan suami Indonesia. Untuk teman-teman semua yang ingin mengetahui apa perbedaan jika kita menikah dengan lelaki atau pria Indonesia dan menikah dengan pria Turki, karena ada beberapa kultur dua negara yang berbeda dan kebudayaan serta tingkat pergaulan sosial dan kebiasaan ataupun kepercayaan-kepercayaan yang berbeda. Jadi tentunya ada banyak sekali perbedaan jika kita menikah dengan pria Turki dan kita menikah dengan pria Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, Bunda akan menceritakan dari versi Bunda. Tentunya setiap manusia memiliki kepribadian masing-masing yang berbeda. Jadi di sini Bunda akan memberikan gambaran secara umum dan dengan contoh Bunda dan suami Bunda sendiri. Dan itu bisa berlaku berbeda dengan orang yang berbeda. Jadi tidak semuanya sama persis, hanya kita bahas tentang garis besarnya lagi. Garis besarnya saja, kalau dulu suami pertama Bunda adalah orang Indonesia, secara umum kita ambil kepribadian dari situ, dan suami kedua ini adalah orang Turki. Jadi tentunya Bunda merasakan perbedaan yang sangat jauh antara suami Indonesia dengan suami Turki. Jadi mungkin nanti pengalaman yang Bunda ceritakan bisa menjadi pelajaran atau bisa diambil positifnya buat teman-teman semua yang ingin menikah dengan orang Turki. Dan semoga nanti video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Diambil sisi positifnya saja. Jika ada kesalahan itu semata-mata dari Bunda pribadi, dan mudah-mudahan video ini dapat sedikitnya memberikan gambaran buat teman-teman semuanya. Baik, untuk suami Indonesia yang kita lihat gambaran secara umumnya, biasanya kalau kita sudah menikah, sudah cukup lama, mungkin untuk sehari-hari saja tentang memasak. Seorang istri biasanya adalah memasakkan makanan untuk anak-anak dan suaminya. Kalau kita memasak, suami Indonesia makan itu alhamdulillah. Misalnya kita masak itu dengan rasa enak atau apa, dia memberikan pujian-pujian kepada kita, itu mungkin ada beberapa memang melakukan seperti itu, tapi ada banyak sekali suami Indonesia yang lupa memberikan pujian kepada istrinya saat mereka sudah menyediakan makanan yang mereka masak sendiri dengan susah payah. Kadang-kadang tidak semua masakan itu dimasak dengan mudah. Ada beberapa juga yang kita perlu masaknya dengan waktu yang lama, kadang-kadang tangan kita juga luka dan sebagainya. Rata-rata suami Indonesia setelah makan mereka sudah seperti itu, langsung berdiri dari meja makan dan rutinitas seperti itu. Tapi perbedaannya dengan suami Turki, mungkin karena memang sudah menjadi kultur Turki, setiap dia selesai makan masakan istrinya, mereka biasa mengucapkan terima kasih sudah memasakkan saya hari ini. Semoga masakan ini menjadi berkah untuk kita semua, dan terima kasih kamu telah memasakkanku dengan penuh kasih sayang dan cinta. Hanya Allah yang akan membalasnya. Itu yang biasa diucapkan oleh
suami Turki setelah selesai makan masakan istrinya. Setiap hari selalu dan tidak pernah lupa mereka mengucapkan itu. Mungkin ada yang tidak mengucapkan itu, tapi rata-rata kultur orang Turki, suami selalu mengucapkan kata terima kasih dan mendoakan kita setelah makan masakan istri. Itu yang dilakukan oleh suami saya setiap hari. Jadi kalau sehari saya masak 2 kali, pagi dan sore, mereka juga akan mengucapkan kata itu 2 kali. Jika mereka makan sehari 3 kali, mereka juga akan mengucapkan kata itu 3 kali. Itu perbedaan yang pertama antara suami Indonesia dan suami Turki. Perbedaan selanjutnya, suami Indonesia dengan suami Turki mungkin tidak semuanya sama, cuma gambarannya saja. Biasanya kalau suami Turki itu dia kalau pergi berjalan keluar bersama istrinya, dia akan menggandeng tangan istrinya, dan kita sebagai istri tidak boleh tersenyum kepada siapapun yang kita jumpai. Jadi di Turki itu kita dilarang memberikan senyuman atau menyapa kepada orang asing atau orang yang tidak kita kenal. Bahkan kepada tetangga apartemen kita pun kadang-kadang tidak boleh menyapa, kecuali misalnya perempuan dengan perempuan dan mereka sudah sangat kenal dan ada hal yang ingin dibicarakan, itu tidak masalah. Atau laki-laki dengan laki-laki. Berbeda dengan kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia keluar rumah, seorang istri biasa menyapa tetangga, itu tidak peduli itu laki-laki atau perempuan, biasa kita menyapa. Berjalan bersama suami, tidak masalah kita menyapa orang lain. Tapi dengan suami Turki, kita tidak boleh menyapa orang lain. Nah, itu memang kultur Turki. Jadi tidak sembarangan tersenyum kepada semua orang, tidak sembarangan menyapa. Perbedaannya di situ. Mungkin ada beberapa orang yang suami saya Turki, saya bebas saja tersenyum dengan, mungkin ada, hanya seberapa kecil orang, tapi kultur kebiasaannya itu seperti itu. Secara umumnya kita tidak bisa sembarangan tersenyum dan menyapa orang lain di Turki. Berbeda dengan Indonesia, tanda keramahan di Indonesia kita selalu tersenyum pada siapapun dan menyapa siapapun. Nah, kemudian perbedaan yang mendasar ya, ini biasanya pada awal-awal pernikahan dan itu merupakan komitmen nantinya. Kalau kita di Indonesia, kita sudah menikah, biasanya tidak masalah seorang istri bermain medsos, misalnya punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok dan sebagainya, memfollow ataupun di follow back dengan laki-laki. Itu kalau kita sesama Indonesia. Begitu pula suami, dia juga bisa punya akun medsos yang di follow atau memfollow perempuan, biasanya tidak masalah, tergantung bagaimana komitmen di dalam rumah tangga. Tapi tidak berlaku di Turki. Jika kita sudah menikah, kita tidak punya medsos. Kita boleh punya medsos, tapi tidak boleh ya memfollow atau memfollow back laki-laki. Nah, ada yang boleh itu sebagian orang, atau medsosnya dipegang bersama, biasanya seperti itu. Atau memang selebgram, tiktoker, konten kreator atau youtuber. Nah, mungkin seperti itu bebas. Tapi kalau ya hanya orang umum biasa, biasanya suami Turki melarang istrinya untuk memiliki medsos yang ada temannya laki-laki lain. Biasanya seperti itu. Cuma untuk suami bunda sendiri, dia melarang bunda memfollow back laki-laki, tapi karena
sebelum kami menikah, bahkan sebelum kami mengenal, karena Bunda juga biasa medsos, akhirnya kita bikin komitmen Bunda boleh memiliki medsos, boleh di follow laki-laki, tapi uh, selalu dikontrol oleh suami. Jadi seperti itu. uh, ada perbedaan di situ, dan kadang-kadang perbedaan ini dijadikan bahan candaan oleh rata-rata orang Indonesia, karena kita kadang-kadang orang Indonesia itu suka bercandanya kelewatan, jadi menertawakan, kok gitu sih, kok terlalu over ini, gitu diketawakan, dan hal itu sangat menyinggung. Jadi seorang pria Turki akan sangat tersinggung jika dia ditertawakan karena dia mengontrol istrinya. Karena apa? Itu buat suami Turki itu adalah hak seorang suami, tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah hak seorang suami untuk menjaga istrinya, karena mereka sudah menikah, mereka harus komitmen. Jadi tidak seperti orang Indonesia, hal-hal yang bisa dipakai untuk bercanda. Jadi kalau kita dengan suami Indonesia itu sering kadang-kadang bercanda, saling menertawakan, tapi tidak berlaku dengan suami Turki. Jadi kalau ada yang bisa dipakai bercanda, ada yang mereka sangat serius. Jadi untuk menggunakan medsos itu dikontrol suami, itu menurut suami Turki adalah hak mereka dan tidak bisa dijadikan bahan candaan. Nah, secara umumnya seperti itu. Kemudian perbedaan selanjutnya, suami Turki itu biasanya mereka yang bekerja, istri di rumah, membersihkan rumah, merapikan rumah, menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Rata-rata seperti itu. Yang menikah dengan pria Turki, wanita Indonesia biasanya di Turki tidak bekerja, rata-rata tidak bekerja. Ada yang bekerja, tapi hanya beberapa kecil saja, sebagian besar tidak bekerja, dan mereka hanya di rumah melakukan pekerjaan rumah seperti istri pada umumnya. Mungkin di Indonesia itu hampir sama, suami yang bekerja, istri di rumah melakukan pekerjaan rumah. Tapi perbedaannya, kalau suami Turki mereka bekerja, mereka mendapatkan gaji, mereka yang mengelola keuangannya. Jadi kita tidak memegang sepenuhnya uang suami, mereka memegangnya untuk membayar ini itu semua kelengkapan rumah tangga, semua keperluan rumah tangga, semua dibayar suami. Nanti istri tinggal bilang mau minta apa, kita dibelikan atau dipenuhi semua kebutuhan istri. Jadi ke mall, ke market, ke pasar, sama-sama. Istri tinggal nunjuk mau beli ini itu, uangnya yang pegang suami. Secara umum di Turki seperti itu. Kalau di Indonesia, suami bekerja, setiap dapat gaji diserahkan istri, dan istri yang mengelola keuangan. Nah, itu perbedaannya. Tapi tergantung komitmen lagi kita di awal menikah. Karena kalau kita menikah dengan orang luar atau sering disebutnya dengan bule, biasanya kita memiliki perjanjian pranikah. Jadi di awal itu dimatangkan. Jadi teman-teman semuanya tergantung bagaimana komitmen kita di depan sebelum kita menikah. Dan sebetulnya masih banyak sekali perbedaan-perbedaan antara suami Indonesia dan suami Turki. Mungkin nanti akan Bunda sambung lagi dengan video yang lain tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi intinya kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri, membawa diri, dan bagaimana kita bersikap yang baik sesuai dengan
tempat dan kultur di mana kita berada, kebudayaan di mana kita berada, kita tidak bisa egois dan tidak bisa saklek. Misalnya kita sudah terbiasa di Indonesia seperti ini, di sana kita tetap kaku harus seperti ini, nggak bisa. Jadi di mana tanah dipijak, disitulah langit dijunjung. Dan kita juga harus tahu batasan-batasannya, batasan seorang istri, tanggung jawab seorang istri, dan bagaimana kita berbakti kepada suami. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like, komen, dan bantu share-nya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.